Salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin wa ba'd. Yang kita muliakan sepuh bini sepuh di lingkungan cabang Muhammadiyah Ndoro, pimpinan cabang Muhammadiyah Ndoro, pimpinan ranting yang hadir, warga persyarikatan, jamaah Masjid Mutimah Dahlan, tidak ketinggalan takmir masjidnya, dan anak-anak dari trenku apa trenmu? Biasanya kalau Muhammadiyah kan pakai mu, ya kan? Ya enggak? Toko mu, lazis mu. Kenapa tren kok jadi ku? Kalau tren kumuh artinya nggak bersih ya, kumuh. Jadi mau tetap trenku apa trenmu? Berarti milikmu, bukan milikku. Kok ya? Baik, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Apa yang menjadi rencana pada malam hari ini untuk menyelenggarakan kajian nuzul Quran, insya Allah mudah-mudahan berjalan dengan lancar, amin Allahumma. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Ini di Muhammadiyah ini begini, kalau disebut nama Nabi nggak kompak, ada yang mau sallallahu alaihi wasallam, ada yang nggak bunyi. Saya ulangi, katanya pengikut Muhammad, nama Nabi disebut tapi enggan untuk bersalawat. Yang kedua, kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Biasa aja kali. Trenku apa trenmu? Terserah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus panitianya dari Mubalik Hijrah Mu'allimin dan Mu'allimat Muhammadiyah Jogja yang tergabung di dalam IPSAS. Apa singkatan IPSAS? Ketua, apa singkatan IPSAS? Biar pada tahu. Ikatan Pelajar Islam Pekalongan, Pemalang, Batang, Brebes. Anak Brebesnya anak Tegale lah kak. Oh anak Tegale, anak Brebesnya. Si anaknya bapaknya siapa? Bu, sing Tegal anaknya bapaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tadi dapat pesan dari Simbah, setengah jam saja Pak Ustadz gitu ya. Mbah, setengah jam Mbah ya. Kalau saya lebih dilempar pakai jeruk. Ya, iya, kan kita nanti mau bangun sahur juga. Nanti kalau kesiangan akhirnya tidak sahur. Kalau tidak sahur akhirnya ada keberkahan yang hilang. Kalau ada keberkahan yang hilang, paginya tidak semangat kita berjuang. Setuju? Setuju? Kita sepakati sampai jam berapa?
Ayo kita sepakati sampai jam berapa? Hah? Setengah 11. Setengah 12. Mie hot plate tutupnya jam berapa? Ini kamu jangan pulang dulu, nanti ada yang traktir. Mie hot plate jam berapa tutupnya? Nggak tahu, bagus. Anak pondok jangan banyak makan di warung. Barakallahu fikum, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tahun kemarin saya ngisi nuzulul Quran di Kabupaten Banjarnegara. Alhamdulillah pulang jam 4 subuh baru sampai rumah. Karena acaranya molor, biasa banyak sambutan bupati-bupati gitu kan. Bupati, ada sekda sambutan. Nah kita alhamdulillah nggak ada ini, kita alhamdulillah ya. Kita nggak ada ya. Saya tadi ngomong apa? Saya akan menceritakan tahun kemarin saya ngisi nuzulul Quran di Masjid Agung Alun-Alun Banjarnegara. Saya berangkat jam 2 siang. Sampai sana, sampai Kalibening maghrib. Wanayasa naik ke kota, kita sholat tarawih di sana. Dan habis sholat tarawih masih ramah tamah. Habis ramah tamah baru pengajian, tapi sambutannya banyak. Karena ada bupati, ada sekda, ada ketua MUI, ada ketua takmir. Lah di sini alhamdulillah. Saya nggak mau ngomong, nanti mati lagi. Ya di sini alhamdulillah tidak ada banyak sambutan. Jenengan seudon, jenengan seudon. Alhamdulillah ada banyak sambutan ya, sehingga mulainya insya Allah ya bisa lebih cepat dan mudah-mudahan nanti selesai bisa lebih cepat. Sebab di Banjarnegara saya sampai rumah persis subuh, persis itu. Ini anak saya ajak, Nafis saya ajak, ibunya saya ajak. Jadi ini kesini pun saya ajak semua. Satu keluarga Muhammadiyah semua, amin. Saya akan cari mantu Muhammadiyah. Saya umumkan, calon mantu saya harus dari keluarga Muhammadiyah. Oke? Semangat, semangat. Kamu masih sekolah, semangat, semangat. Anak-anak pondok lucu-lucu. Ustadznya kali juga lucu ini ustadznya. Baik. Ini karena tadi saya kira yang hadir itu banyak kan bapak-bapak dari cabang, ranting sekitar PCM Doro. Ternyata banyaknya anak-anak. Saya senang gitu. Ya. Mudah-mudahan anak-anak ini kelak menjadi penerus kita. Amin. Ini loh semangat kamu yang cowok aminnya nggak kenceng. Yang cowok amin nggak? Ternyata sama. Baik. Kita akan bicara keunikan Al-Quran. Apa? Siapa yang tahu sebutkan salah satu keunikan Al-Quran apa? Hadiah langsung dari Lazis. Lazis siap kok. Lo kemarin saya di Salatiga Pak. Saya kemarin kan dapat turba, dapat tugas dari wilayah, dari PWM. Ditempatkan di Salatiga, Desa Suruh, PCM Suruh. Itu yang ngaji suaranya Masya Allah. Sampai habis Pak.
Tapi sekalipun habis tetap semangat. Maka kemudian langsung diberi ribet dadakan sama lazis. Nah ini sudah saya kasih pengantar. Sebutkan salah satu keunikan Al-Quran sebagai mukjizat. Lazis siapkan hadiahnya. Bisa ayo. Jenengan santri dari mana? Tidak. Ayo. Siapa namanya? Haifa. Loh, kamu punya skincare itu? Salon kecantikan Haifa. Amin. Haifa dari mana? Bekasi. Loh kok sampai Ndoro kamu? Ngeri sekali orang Bekasi. Haifa, apa jawabannya? Oh, mic. Sama hadiahnya disiapkan, Pak. Jangan cuma mic-nya, Pak. Hadiahnya, ayo. Nanti tetap masuk laporan pengeluaran. Hah? Hah? Keunikannya. Kalau mukjizatnya jelas keunikan Al-Quran. Al-Quran itu unik. Cuma kita belum tahu keunikannya. Apa? Penyempurna semua kitab. Berarti kitab sebelumnya sudah sempurna. Bingung? Itu bukan keunikan itu. Ayo. Pas. Kalau pas berarti hadiahnya tidak jadi. Ya, Bu, gampang sebetulnya. Salah satu keunikan Al-Quran, bahasanya tidak akan pernah berubah walaupun terjemahnya banyak bahasa. Betul? Betul atau betul? Jadi Al-Quran itu tulisannya masih akan tetap, hurufnya tetap, jumlah hurufnya tetap, isi suratnya tetap, jumlah juznya tetap, huruf-hurufnya juga tetap, diterjemahkan dengan bahasa apapun tidak akan berubah. Betul? Betul? Gampang apa susah? Gampang apa susah? Ternyata gampang. Siapa yang pernah baca Quran terjemah bahasa Inggris? Siapa yang punya? Siapa yang punya Al-Quran terjemah bahasa Jawa? Siapa yang punya Al-Quran terjemah bahasa Urdu? Siapa yang punya Al-Quran terjemah bahasa Pashtun? Kamu punya? Siapa yang punya Al-Quran terjemah bahasa Ibrani? Semuanya punya. Wah, keren. Google ya. Insyaallah. Jadi Al-Quran diterjemahkan dengan bahasa Turki, bahasa Urdun, Pashtun, Bengali, Melayu, Inggris, Perancis, Jerman. Qurannya tidak berubah. Itu keunikan. Coba lihat kitab lain. Kitab lain selalu berubah dan terus akan berubah. Kenapa? Karena itu buatan manusia, bukan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bahasa Itali, ada Spanyol, semuanya tidak akan merubah. Dan itu dimulai diterjemahkan sudah sejak tahun 1313 Hijriah. Tahun berapa itu kira-kira? 1313 Hijriah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keunikan Al-Quran harus kita pelajari. Termasuk Ibu tadi yang jenengan sebutkan, di antara keunikan Al-Quran apa? Mudah dihafal. Yang jawab Pak Isa ya tadi ya? Bukan ya? Pesantren mana Pak Isa? MPI.
Quran ini sulit atau mudah dihafal anak-anak? Dalilnya apa anak-anak? Saya bacakan, kamu lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad ini kalau tidak ada yang lanjutkan saya tutup pengajiannya karena akhirnya cekot-cekot. Walaqad, pakai mic satu orang, jangan semuanya bunyi malah kesulit untuk didengar. Walaqad, hafal lagi. Siapa? Santri harus berani. Santri siap pakai dimanapun ditempatkan. Walaqad artinya hafal Quran bagus, lebih bagus lagi ngerti lebih bagus lagi ngerti tafsir. Itu yang harusnya kita kuasai. Artinya apa, Mas Bro? Kasihkan tempatnya, temannya coba. Kamu tadi udah baca, udah bagus, kita apresiasi. Kasihkan temannya untuk terjemahkan. Jangan lihat HP. Supaya di pesantren itu dibiasakan menghafal Quran plus mengerti artinya. Ayo. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Artinya masih dicari karena artinya tidak pernah dipelajari. Betul? Loh kok betul? Harusnya tidak begitu. Loh, betul? Kamu di pesantren belajar Quran sama terjemahnya apa tidak? Kenapa tidak mengerti? Lupa. Masya Allah. Ini akibat kurang gizi. Kamu dapat MBG enggak? Bagus. Jangan berharap MBG. Ya, maaf. Katanya makanan bergizi, tapi bikin rakyat kurang gizi. Artinya apa? Walaqad yassarnal Quran, dan kami benar-benar telah membuat Quran itu mudah lidzikri, untuk dipelajari. Fahal min muddakir, apakah atau adakah di antara kalian yang mau mengambil pelajaran ini? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada anak kecil hafal Quran, ada tunarungu hafal Quran, ada tunawicara, dia baca Quran dengan bahasa isyarat, dia baca Quran. Ada tunanetra, dia bisa hafal Quran. Ada pensiunan, Bu. Pensiunan, begitu pensiun baru menghafal Quran, ternyata bisa hafal Quran. Unik apa tidak? Unik apa tidak? Ajib apa tidak? Itulah Quran. Maka ketika kita mengatakan menghafal itu sulit, itu adalah tembok yang kokoh, harus dihancurkan dalam mindset kita. Quran itu insya Allah dimudahkan oleh Allah untuk kita hafalkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keunikan berikutnya apa? Keunikan berikutnya adalah pelafatan huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran. Termasuk huruf paling lengkap di dalam Al-Quran, dari alif sampai ya, itu bisa kita lihat
Es saja ada 4 macamnya. Kamu suka berapa es? Kamu suka es apa? Kalau di dalam bahasa Inggris, es itu hanya 1. Silakan pelajari guru bahasa Inggris, tanya. Tapi dalam huruf hijaiyah, es itu bisa 4. Yang pertama apa? Sa. Sa. Bareng-bareng. Loh, kamu masih makan nanti keselak. Pas sa, kelihatan di dalam mulutnya ada tahu. Sa. Ahu. Yang kedua apa? Sot dulu. Sa, sot. Apa? Yang berikutnya apa? Sya. Sya. Apa itu? Ngusir ayam. Setelah sya apa? Sa. 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 Itu hebatnya huruf hijaiyah yang ada di dalam Al-Quran. Coba kalau bahasa Inggris hanya 1. Misalnya sin, baca di dalam tulisan fashion. Apa? Bisa dirubah fashion? Fashion? Tidak bisa. Dia hanya 1. Fashion. Fashion. Bisa pakai tak? Fashion? Tidak bisa. Keunikan Al-Quran. Sa itu bisa. Sa itu bisa. Tapi coba dalam bahasa Inggris ada huruf P-E-R-T. Part. Apa? Part. Apa? I'm coming from I am coming from. Jadi inilah keunikan Al-Quran. Dha tidak ada di dalam bahasa Inggris. Ain juga tidak ada dalam bahasa Inggris. Tapi dalam Al-Quran, Masya Allah, keunikan-keunikan yang sangat luar biasa. Dan itu semua ada ilmunya. Ini Ustadz kita, imam besar masjid kita, ya, sudah belajar irama bayati, irama Hijaz, irama Sabah, irama Ros, irama Jiharkah, irama Sikkah, irama Nahwan. Luar biasa. Tadi saya makmum di belakangnya sampai ngantuk. Masya Allah. Karena anginnya sepoi-sepoi. Itu kalau bacaannya panjang, dikit saja. Panjang, dikit saja. Jamaah bubar insya Allah. Jadi ini sudah sesuai Pak. Masjidnya gede, masjidnya besar, indah dipandang. Imamnya luar biasa. Masya Allah. Amin. Ayo tepuk tangan. Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu imamnya luar biasa, jangan lupa THR. Imam itu paling nggak sarung sama baju koko. Oke? Imam Kuto Sari, Masjid Gumelar, ya. Maka saya semangat biar kalian nggak ngantuk. Maka minuman saya mana? Mana ini? Orang ceramah nggak dikasih minum itu gimana? Maka saya tanya, minuman saya mana? Panitia mana? Panitia? Panitia mana? Ini panitia anak MH mana? Penceramah tidak dikasih minum. Saya lapor sama direktur mualimin, mualimat nanti. Ayo. Panitia. Panitianya bingung, kasihan, jangan anak-anak. Baik, ibu-ibu, lihat sini, lihat sini. Ibu-ibu lihat sini. Bu, ini saya udah dandan pakai jas gak disawang. Sini, lihat sini. Sama-sama bahasa Arab. Perhatikan. Sama-sama bahasa Arab. Lafaz yang kita baca dalam ayat Al-Quran dan yang kita ucapkan itu berbeda. Itu berbeda. Misalnya,
Misalnya, saya kasih contoh. Ayo jangan berantem dulu, nanti berantemnya kalau pulang. Hei, saya kasih contoh. Sama-sama lafal Arab itu berbeda ketika kita baca di dalam mushaf Quran dan ketika kita ucapkan. Contoh, Abdullah, Abdullah, Abdul Jabbar, Abdul Jabbar, Abdus Somad. Ini kalau kita baca pada tulisan Arab yang non ayat Quran, itu akan beda dengan yang dilafadzkan keseharian. Maka Al-Quran sejak dulu 14 abad, bahkan di dunia kedokteran modern itu baru membicarakan masalah reproduksi manusia setelah 200 tahun kemudian. Padahal Quran sudah mengungkapkan. Coba saya bacakan ayatnya, dilanjutkan. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Maka anak-anak mualimin, mualimat yang mau masuk kedokteran nanti sekaligus belajar kedokteran perdalam Al-Quran. Ya, termasuk anak-anak santri dari kok ngejak gelut? Karena penceramah ngejak gelut. Terus kalian dirahmati Allah, ketika berbicara tentang indera yang ada pada diri manusia, Quran lebih dulu bicara tentang fungsi indera yang ada pada manusia. Ya, itu sudah 14 abad lamanya. Hal ata 'alal insani hinum minat lam yakun syai'an mad. Inna khalaqnal min nutfatin nabtalihi faja'alnahu. Masya Allah, hebat ini anak tren, hebat ya. Surat apa tadi? Al-Insan ayat berapa? Ayat berapa? 1 sampai 2. Kata Allah, bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Sungguh telah kami ciptakan manusia yang kemudian kami mengujinya. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Mendengar dan melihat. Quran mengatakan manusia diawali mendengar dan melihat. Betul enggak itu? Kamu dulu waktu bayi melihat dulu apa mendengar dulu? Apa yang kamu dengar? Wet-wet. Loh, makanya ketika bayi baru lahir dibacakan doa. Kenapa? Dia mendengar dulu, melihat kemudian. Itu Quran. Medis baru membenarkan, mengiyakan 200 tahun sejak Al-Quran itu menyampaikan. Ya, maka Quran cukup didengarkan tiap hari, kita mudah untuk menghafalkannya. Cuman kadang-kadang yang repot bapaknya. Ketika punya anak pertama,
baru lahir. Biasanya kalau di kampung diadani, kalau ajaran di Muhammadiyah dibacakan doa. Nah, yang di kampung-kampung itu Pak, bayi baru lahir, bapaknya adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Bapaknya tidak pernah adzan. Disuruh takbir malah takbiran. Tapi kalau di Muhammadiyah diajari bacakan doa-doa. Apa doanya untuk anak yang baru lahir? U'iduka kalau laki-laki, kalau perempuan u'iduki bi kalimatillahi tamah min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainil. Kamu dulu dibacakan doa apa diadani? Saya mau tanya, kamu dulu ketika lahir bayi kamu dibacakan doa sama bapakmu atau diadani? Diadani? Tidak tahu. Tapi bisa dilihat dari wajahmu. Kayaknya kamu nggak dibacain doa, nggak diadani. Tapi didengarkan lagunya Roma Irama, Bang Toir. Saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Al-Qur'an bicara air, tadi bicara fungsi antara pendengaran dengan penglihatan, lebih dulu pendengaran. Ketika Al-Quran bicara air, maka ilmuwan-ilmuwan baru paham setelah 200 tahun kemudian. Coba dilanjutkan. Ini semuanya pasti hafal. Ibu-ibu dulu. Kita cek apakah ibu-ibu masih hidup. Kita dengar. Kalau masih hidup pasti ada suaranya. Tapi kalau sudah tidak ada, pasti tidak ada suaranya. Anak-anak diem. Bu, lanjutkan. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun. Masya Allah, keren. Ibu-ibu juga hafal surat Ar-Rahman walaupun 2 ayat, 19 dan 20. Apa kata Quran? Allah membiarkan 2 lautan mengalir, yang keduanya bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak melampaui masing-masing. Yang dimaksud adalah air tawar dengan air asin, air tawar dengan air laut. Ngeyel ini anak-anak, iya kan? Dan itu videonya bisa kita lihat. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Yang satu warna biru, yang satu kecoklatan. Tidak saling mencampur, ada pembatasnya. Itu Quran sudah menyebutkan selama 14 abad lamanya. Bahkan Quran ketika menyebutkan adanya air tawar di dalam laut, ilmuwan awalnya tidak percaya. Ini keunikan Al-Quran. Keunikan Al-Quran. Saya mau tanya, adik-adik yang cowok dari tren. Adik-adik, air laut rasanya apa? Air laut rasanya apa? Air es rasanya apa? Saya tanya lagi, Dek, air laut rasanya apa? Ada nggak air tawar di laut? Ada nggak? Kalian yang cewek, perempuan, ikhwit. Kalau akhwat udah gede, kalau kecil ikhwit. Ikhwit. Ada nggak air tawar di laut? Ada nggak air tawar di laut? Buktinya apa? Buktinya ada dalam surat Al-Furqan ayat 53. Wa huwallazi marajal bahraini hadza 'adbun furat wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Di situ Allah menerangkan, Allah yang membiarkan 2 laut mengalir. Yang satu tawar, segar, yang lain asin, lagi pahit. Dan Allah jadikan antara keduanya batas yang saling menghalangi untuk mencampurkannya.
Maka para ilmuwan kemudian ingin membuktikan apakah ada air tawar di dalam laut, dan terbukti ditemukan di beberapa tempat. Hebat apa tidak Al-Quran? Hebat apa tidak Al-Quran? Maka kalau kepingin jadi orang hebat, jadilah ahlul Quran. Jadilah ahlul Quran. Siapa ahlul Quran? Sombong amat. Hai Pak. Ahlul Quran itu orang yang mau belajar Al-Quran, orang yang pintar Al-Quran, orang yang tahu isi Al-Quran, orang yang memahami Al-Quran, orang yang mengamalkan isi Al-Quran. Itulah yang disebut ahlul Quran. Ahlul Quran. Maka siapa yang tidak kenal dengan Kamil? Ada 2 anak dulu yatim yang kemudian diasuh oleh pengasuh yang luar biasa. Sekarang sudah beranjak dewasa, dia baru usia belum lulus SD sudah keliling dunia karena Al-Quran. Kemarin sebelum Ramadan sudah umroh 7 kali gratis gara-gara Al-Quran. Dipanggil ke Rusia, ke Kazakhstan, dipanggil ke Azerbaijan, dipanggil keliling Asia, itu karena Al-Quran. Saya mau tanya, siapa yang ingin menjadi penghafal Quran? Ngacung. Ngacung. Kalau penghafal tuh saya, kalau begini namanya tidak. Saya itu jangan begini. Ya. Saya ulangi pertanyaannya. Cowok, saya ulangi pertanyaannya. Ayo. Siapa yang mau menjadi penghafal Quran? Tadi yang ngacung banyak, sekarang Masya Allah. Langsung senyum. Ulangi, siapa yang mau jadi penghafal Quran? Kalau ngacung, teriaknya yang kenceng. Nanti itu semua sensor tubuh akan mendukung. Akhirnya apa? Semangatnya dari dalam akan keluar. Paham? Ulangi. Yang cowok, ikhwin. Yang kencang jawab aja. Siapa yang mau jadi penghafal Quran? Tangan. Ibu-ibu mohon maaf ya. Sekali lagi mohon maaf. Yang model gini jangan dipek mantu. Serempet. Suaranya cempreng. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita semangati. Nah, Al-Quran juga bicara banyak hal tentang alam ini. Al-Quran banyak bicara berbagai macam hal tentang alam ini. Misalnya, coba saya baca ayatnya, kamu terjemahkan. Wa banaina fawqakum sab'an. Artinya apa? Dan kami bangun di atasmu ada 7 buah langit yang kokoh. Maka kemudian Quran bicara di ayat yang lain adanya lapisan-lapisan yang ada di langit. Lapis 1, lapis 2, lapis 3 dan seterusnya. Al-Quran juga bicara tentang bumi yang kita tempati. Alam naj'alil arda. Artinya, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan, sebagai tempat tinggal? Maka manusia itu tempatnya di bumi. Sekarang yang masih banyak ditempati adalah planet yang bernama bumi. Al-Quran juga bicara bahwa bumi dan planet yang lain itu bergerak, berputar. Wal jibala, walaupun berputar, dia tidak bertabrakan
dia tidak bisa kita rasakan. Kenapa? Karena wal jibala autada, karena dia tetap ada pasaknya, yang itu disebut dengan gunung. Gunung itu pasak bumi. Nah, kemudian salah satu keunikan Al-Quran, Al-Quran tidak bisa dipalsukan dengan cara apapun. Dulu pernah ada seseorang mengaku nabi, kemudian menciptakan ayat-ayat sendiri. Misalnya, ya dubda'u binta dubda'ain, naqi kama tunaqin, lal ma'u tukaddirin, walasyaribu tamna'in. Surat apa? Ayat berapa? Saya ulangi. Ini hampir mirip. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil ya dubda'u binta dubda'ain, naqi kama tunaqin, lal ma'u tukaddirin, walasyaribu tamna'in. Kok orang muni? Itu yang saya baca surat apa, ayat berapa tadi? Surat apa? Tidak ada. Itu surat yang dikarang oleh nabi palsu, teman-temannya Musailamah al-Kadzab, untuk menyamai Al-Quran. Saya baca lagi. Al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil, lahu dhanbun wabil wa khurtumun tawil. Surat apa? Bu, surat apa? Ini kalau saya baca di kampung, Allah, begitu. Saya ulangi. Al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil, lahu dhanbun wabil wa khurtumun tawil. Allah. Padahal saya sedang bercerita gajah itu, tahukah kamu apa gajah itu? Tahukah kamu apa gajah itu? Gajah itu ekornya pendek, belalainya. Bahasa Arabnya kan itu, al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil, lahu dhanbun wabil wa khurtumun tawil. Asik apa asik? Ada juga yang dimirip-miripkan dengan al-humazah. Wailul likulli humazatil humazah. Lanjut. 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 Masya Allah, kader-kader dorot jas. Luar biasa. Kalau ini jangan dilanjut ya. Saya baca, kalian dengar. Ya wabrun, innama anta udulani wasudrun, wasairuka hafrun wa naqarun. Itu dimirip-miripkan. Wahai marmut. Wabr itu marmut. Wahai marmut, sesungguhnya engkau mempunyai dua telinga, engkau mempunyai dada, dan seluruh jenismu suka menggali dan melubangi tanah. Wasairuka hafrun naqarun. Ini banyak. Ya. Tapi selalu ketahuan. Maka
Jadilah penjaga Al-Quran. Bagaimana cara menjaga Al-Quran? Sekalipun nanti mushaf Quran dihancurkan, mushaf Quran dibakar, yang digital error, tapi kalau Quran sudah ada di hati kita, maka Quran kan ada selamanya. Amin Allahumma. Ayatnya berbunyi apa? Inna nahnu nazzalna dzikra. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Loh begitu. Quran itu akan selalu eksis sampai kapanpun. Ya, maka kalau saya samarkan, kamu harus bisa bedakan mana Qurannya kita, mana Qurannya si A. Saya mau baca Quran ya. Dengerin ya. Yang pengen diajak. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal man an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ghairidh-dhallin. Palsu. Loh, jangankan ayat Quran, ya. Sekarang banyak hidung palsu. Ya, wanita palsu, laki-laki palsu. Taunya palsu dari mana? Saya ulangi. Ini adik-adik ini, saya ulangi. Taunya ini yang saya baca palsu dari mana? Dengerin. Saya baca 2 ayat ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim siratal man an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ghairidh-dhallin. Yang palsu ayatnya apa saya? Kamu ngomong yang benar. Ayatnya itu Qurannya orang Syiah. Ya, maka hati-hati. Saya baca lagi. Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna fi 'aliyyin fa'tu bi suratin min mithlihi. Mana yang asli, mana yang palsu? Pertama yang asli. Saya ulangi. Mbak, jangan ngantuk ya Mbak. Mbak lihat saya Mbak. Saya ganteng enggak? Cakep enggak saya Mbak? Orang sombong nemen. Saya ulangi ya Mbak. Mbak bisa bedakan yang asli dan yang palsu. Kalau sudah pernah rajin baca Quran pasti bisa bedakan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna fi 'aliyyin fa'tu bi suratin min mithlihi. Yang pertama yang asli. Yang kedua palsu. Ya. Masih banyak, masih. Saya pelajari ini Pak soalnya. Ya, karena orang Syiah juga punya Quran sendiri. Wal 'asri innal insana lafi khusrin wa innahu fi ila akhirid dahr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tamaru bit taqwa wa tamaru bis sabri. Kan depannya sama. Wal 'asri innal insana lafi khusrin wa innahu fi ila akhirid dahri illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tamiru bit taqwa wa tamiru bis sabr. Asli apa palsu? Taunya dari mana? Belakangnya beda walaupun depannya sama. Lagi. Ini yang jawab khusus cowok, jangan ngantuk. Ngantuk ndak pulang ke Rogoselo.
Pulangnya besok habis subuh tapi jalan kaki. Coba dengerin. Inna a'tainaka ya Muhammad al-kautsar. Wassalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka Amr bin Asi wa huwal abtar. Asli apa palsu? Palsu? Yang asli gimana? Coba. Inna atena yang asli bareng-bareng. 1, 2, 3. Dengerin. Inna a'tainaka ya Muhammad al-kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka Umar ibnil Asi huwal abtar. Palsu ya Bu ya. Kalau hidung saya asli apa palsu? Mata saya asli apa palsu? Kuping saya asli apa palsu? Dagu saya asli apa palsu? Asli dong. Emangnya suntik solikin. Asli tanpa operasi ya. Loh ternyata apa? Tidak sedikit ayat Quran yang coba dipalsukan sampai surat Al-Kafirun. Al-Kafirun hafal enggak? Hafal enggak? Haifa hafal enggak Al-Kafirun? Qul ya ayyuhal kafirun. Qul lil ladzina kafaru la a'budu ma ta'budun a'budullah wa la usyriku bihi syai'an wa antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kamu ngepasi tok ya. Palsunya di mana tadi? Ya itulah bukti mukjizat Al-Quran. Itulah keunikan Al-Quran. Mau dipalsu dengan cara apapun gak akan pernah bisa. Maka jadilah penghafal Quran. Nuzulul Quran tidak segera diperingati setiap tahun, tapi harus ada apa? Peningkatan dan progres yang jelas bahwa Quran tidak hanya dibaca, Quran tidak hanya dihafal, Quran tidak hanya diajarkan, tapi Quran juga harus diamalkan. Amin Allahumma. Ya Rabbal. Cukup ya. Haifa sudah begini Haifa. Berarti tandanya sudah ngantuk. Kasihan. Ini jamaah kita paling jauh dari Bekasi. Nanti pulang sampai sana subuh Haifa ya. Yang paling dekat siapa? Yang paling dekat siapa? Ya sudah yang paling dekat. Nanti langsung pulang habis ini ya. Nggak usah ke terminal dulu. Saudara sekalian, bismillah insyaallah ya. Apapun profesi kalian nanti, mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi pengusaha, mau jadi pengacara, mau jadi polisi, mau jadi tentara, apapun profesinya, jangan tinggalkan Quran. Apapun profesinya, wajib belajar Quran. Apapun profesinya, wajib membaca Quran. Pinter. Cukup ya Mas MC ya. Halo Mas MC, cukup ya. Cukup, kasihan ini pulangnya jauh. Haifa jauh, Bekasi Haifa. Pokoknya malam ini saya hafalnya cuma satu nama, Haifa. Ya Haifa ya. Baik Bu, sampun ya Bu. Sampun, nanti Ibu kan yang masak, nanti kesiangan. Sahurnya nanti kesiangan. Baik. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya kalau belajar ilmu Al-Quran itu luar biasa. Kita akan semakin ketahuan kebodohan kita ketika kita mendalami ilmu Al-Quran. Ya. Mudah-mudahan di pesantren diajarkan ulumul Quran tingkat dasar. Karena itu akan menguatkan kecintaan kita pada Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih khususnya kepada
rekan-rekan MH dari muallimin dan muallimat yang bekerja sama dengan PCM Doro dalam menyelenggarakan Malam Nuzul Quran bersama santunan dari Laziz. Semoga ini nanti bisa berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya, dan semoga nanti dari tren juga mengadakan mubalik hijrah. Dari tren nanti dikirim ke luar daerah, jangan di Ndoro saja, karena Semuhi Pekalongan pun ketika Ramadan ngirim mubaliknya untuk menjadi imam taraweh dan kultum di masjid-masjid sekitar kabupaten dan kota Pekalongan. Mudah-mudahan nanti semuanya akan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan insya Allah ini saya sampaikan, yang punya prestasi terutama hafal Quran nanti saya carikan beasiswa, ya, karena ada kesempatan baik ke Libya, Madinah, Mesir maupun Sudan dan Yaman. Semuanya terbuka karena pimpinan pusat Muhammadiyah sudah menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di luar negeri untuk kader-kader Muhammadiyah belajar agama dari sumbernya. Dan semoga nanti pulang bisa kembali berkhidmat di Persyarikatan Muhammadiyah. Sekarang terakhir yel-yel biar gak ngantuk ya Bu ya. Kalau saya tanya mana kader Muhammadiyah, jawabannya apa? Gak semangat. Kalau saya tanya mana kader Muhammadiyah, jawabannya apa? Saya, gitu kan? Ya, saya yang kenceng, ya. Di mana kader Muhammadiyah? Di sini. Udah kenceng salah. Dengerin pertanyaannya. Kalau ditanya siapa kader Muhammadiyah? Di mana kader Muhammadiyah? Muhammadiyah, yes, 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 gitu ya. Terakhir ya. Ayo Pak, siap, yang keras. Hah? Oh gitu ya. Siap-siap. Semangat. Kalau udah semangat gak saya tutup ini. Siap ya? Siapa kader Muhammadiyah? Di mana kader Muhammadiyah? Muhammadiyah. Takbir. Masya Allah. Tepuk tangan. Terima kasih atas kebersamaannya. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes langsung udah tutup. Sudah tutup. Apa? Oh masih ada. Udah, kalau doa enggak usah.